Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Komarul Laili Arfiolita dengan nomor pokok mahasiswa 183112351550038 Program Studi Administrasi Publik Universitas Nasional. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya dengan judul Implementasi Program Pengembangan Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat Timur. Tematika penjabaran materi ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian. Bab 1 pendahuluan yaitu latar belakang masalah perkembangan perekonomian di Kota Tangerang Selatan yang berkembang pesat belum sepenuhnya dinikmati oleh kalangan dunia usaha mikro kecil dan menengah serta gerakan koperasi di wilayah ini. Antara lain dalam bentuk penyebaran tenaga kerja, khususnya pengangguran, kecenderungan menyerap banyak tenaga kerja umumnya, membuat banyak usaha mikro kecil dan menengah juga intensif dalam menggunakan sumber daya alam lokal. Namun, di dalam perjalanannya, pelaku UKM dan koperasi juga memiliki berbagai permasalahan antara lain, kelemahan dalam membaca dan menangkap pelaku pasar dan memperbesar pangsa pasar, struktur permodalan, kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia, keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil, atau sistem informasi pemasaran serta pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil. Beberapa bidang yang membutuhkan pendampingan dan penguatan diantaranya teknik produksi, manajemen keuangan, dan pemasaran sering menjadi keluhan mereka. Disinilah peran seorang pendamping sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi pelaku UKM untuk menjadikan usaha mereka tumbuh dan berkembang dengan baik. Masalah yang pertama yaitu bagaimana implementasi program pengembangan usaha kecil menengah pada Dinas Koperasi Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat Timur. Tujuannya untuk mengetahui implementasi program pengembangan usaha kecil menengah pada Dinas Koperasi Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat Timur. Manfaat penelitian yang pertama, manfaat akademis, mampu menjadi nilai tambah bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang implementasi program pengembangan usaha kecil menengah pada Dinas Koperasi Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat Timur, dan diharapkan bisa menjadi bahan studi perbandingan bagi peneliti selanjutnya dalam melengkapi kajian-kajian dengan topik pembahasan yang sama. Yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan sebagai rekomendasi oleh Dinas Koperasi Kota Tangerang Selatan sebagai bagan evaluasi UKM dapat lebih baik lagi. Bab 2, tinjauan pustaka, yaitu adapun penelitian terdahulu dan perbedaan penelitian yang sekarang. Penelitian terdahulu yaitu Iksan tahun 2017 dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Timur. Hasilnya yaitu program pengembangan dan efektivitas bantuan UKM yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Timur pada dasarnya sudah berjalan dengan baik, di mana 2.550 pelaku usaha yang berada di bawah bimbingan Dinas Koperasi, UKM, dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Timur. Kedua yaitu Mahyumi 2017 Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi Pemantang Siantar. Dengan hasil, UKM sangat diharapkan untuk bisa terus berperan optimal dalam menanggulangi pengangguran yang jumlahnya cenderung meningkat setiap tahunnya. Hasil dari riset ini membuktikan kalau pemerintah menyadari akan pentingnya perkembangan kegiatan yang dianggap sebagai salah satu alternatif penting yang mampu mengurangi beban berat yang dihadapi perekonomian nasional dan daerah. Yang ketiga yaitu Danu Hermawan tahun 2019 Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara. Hasil kegiatan pengembangan
pengembangan UKM dapat memberikan manfaat yang besar terhadap UKM, terutama dapat membantu menyelesaikan permasalahannya seperti permodalan, SDM, pemasaran, penggunaan teknologi, dan lain-lain. Dari hasil riset ini, meningkatkan daya saing UKM terhadap perkembangan globalisasi dengan tercapainya beberapa unsur ini, maka efektivitas pelaksanaan program pengembangan UKM dapat berhasil juga. Teori implementasi program suatu merupakan yang kompleks dikarenakan banyaknya faktor yang saling berpengaruh dalam sebuah sistem yang tidak lepas dari faktor lingkungan yang cenderung selalu berubah. Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh David C. Carton dalam Haider Akif dan Antonius Tarigan 2000 nomor 12. Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Adapun 3 unsur implementasi program menurut David C. Carton, yang pertama yaitu program, yang kedua organisasi pelaksana, yang ketiga kelompok sasaran. Usaha kecil menengah menurut Suharjono dalam Rafika 2010 mendefinisikan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Usaha kecil dan menengah pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pemikiran. Adapun identifikasi masalah. Yang pertama, keterbatasan modal kerja. Yang kedua, pelaku UKM mengeluhnya sulitnya pencairan dana bergulir yang dibutuhkan guna mengatasi kenaikan harga BBM akhir-akhir ini. Dan yang ketiga, adanya aturan-aturan yang kontradiktif dengan upaya-upaya pengembangan UKM. Lalu terjadilah tindakan SDM pengelolaan UKM sehingga program UKM menggunakan teori David C. Carton, elemen program, elemen pelaksanaan, elemen sasaran program, dan implementasi program pengembangan usaha kecil menengah pada Dinas Koperasi Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat Timur. Metodologi penelitian. Yang pertama ada pendekatan penelitian menggunakan kualitatif deskriptif, yang kedua informan penelitian yang terdiri dari informan kunci dan informan tambahan. Yang ketiga ada teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan yang keempat teknik pengolahan data dan analisis data menggunakan analisis deskriptif. Lokasi penelitian di Dinas Koperasi Kota Tangerang Selatan. Terima kasih dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.